habu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Ini enggak boleh. Adol ya. Itu bahasa adol itu menyusahkan ya, atau menggantungkan istri. Iki bojo tapi ora kaya bojone. Ora kaya bojone tapi bojo. Ini akhirnya istri terkatung-katung itu. Nah, maka ini tidak boleh suami seperti ini hingga akhirnya apa? Istri tidak nyaman akhirnya mengajukan cerai. Ya. Akhirnya tadi kecuali memang bifahishatin mubayyinah, kecuali memang istri itu punya perilaku yang jelas-jelas fahisyah, ya tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga pada hari ini di tempat yang semoga diberkahi ini kita berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan ini, berkumpulnya kita di sini menjadi salah satu amal terbaik kita yang sehingga menjadi bekal kita di hari pembalasan kelak. Amin. Kita juga patut bersyukur, alhamdulillah kita masuk pada bulan Dzulhijjah. Ini hari pertama bulan Dzulhijjah yang memiliki banyak keutamaan. Dan Allah bersumpah, walayalin ashr, Allah bersumpah dengan 10 hari ini. Ini menunjukkan bahwasanya bulan ini memiliki kemuliaan. Bulan-bulan haram yang disucikan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka siapa beramal pada bulan ini Allah akan lipat gandakan. Dan kita berharap kumpulnya kita hari ini juga memiliki fadilah lebih daripada hari-hari biasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal shalih fiha ahabbu ila Allah." Mana Allah lebih mencintai orang yang beramal pada hari-hari ini, yaitu hari 10 bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihad, bagaimana dengan jihad? Walal jihad, sampai jihad pun kalah. Ini menunjukkan ya, keutamaan keamalan-amalan yang bisa kita lakukan. Yang terbaik salah satunya adalah berpuasa. Boleh berpuasa hari ini sampai hari ke 9, 10 betul. Kemudian bertakbir, memperbanyak takbir. Kemudian secara umum meningkatkan semua amal soleh. Apa saja amal soleh kita tingkatkan. Al-Qur'annya, sedekahnya, berbuat baiknya, ini macam-macam yang bisa kita lakukan secara umum.
Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat ini juga tersampaikan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Insya Allah pembahasan kita ini, saya bersyukur pada panitia. Terima kasih. Ini untuk mengingatkan saya sendiri secara pribadi dan semuanya. Ya. Dan paling enak menyampaikan ilmu itu manfaatnya paling tidak untuk diri sendiri. Ini bisa kita pelajari bersama. Ini judulnya ini tentang alak ya, uluk dan pasah. Kaget saya dengar istri nyampaikan, Masya Allah. Ya, ini mengulang lagi. Alhamdulillah akhirnya murojaah. Kalau seperti ini akhirnya murojaah. Ya. Bahwasanya kita sadar betul ketika Allah berfirman bahwasanya dalam keluarga itu ya, mawaddah warohmah. Itulah yang diharapkan oleh semuanya. Semuanya berharap nikah itu mawaddah warohmah. Ya, ada kasih sayang, ada rahmat. Sebagian menafsirkan yang dimaksud mawaddah itu ya rasa cinta pasangan. Kita bersyukur rasa ini Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa bayangkan betapa sengsaranya rasa ini hilang. Suami tidak mencintai istri atau sebaliknya, atau Allah kurangi hingga akhirnya tidak ada ketertarikan antara pasangan. Na'udzubillah. Enggak, kita bersyukur sekali ya. Mawaddah ini Allah berikan kepada kita itu nikmat yang sangat besar. Sehingga seperti apapun pasangannya tetap suka. Seperti apapun Allah tumbuhkan itu. Maka inilah Allah yang menjadikan rasa cinta ini. Makanya kita menyaksikan yang ada orang kok gelem ya? Kok gelem? Loh, urusanmu apa? Ya entah, Masya Allah. Kok gelem kamu dapat? Tapi ini Allah, ini anugerah. Ya, alhamdulillah kita bersyukur. Ya, nikmat sekali. Maka apapun nih pasangan kita itu, seperti apapun, alhamdulillah. Suka kita. Ya. Kemudian, ya, setelah itu warohmah. Ya. Maka sebagian mufasir mengartikan warohmah itu artinya adalah anak. Dengan anak itulah jadi tambah ya, rasa kasih sayang itu dalam keluarga tambah karena ada anak. Dan sebagian menafsirkan ya seperti itu. Ini mawaddah warohmah. Namun demikian ya ada kalanya. Dalam rumah tangga itu ada masalah, ada mboten lah. Ada ya. Ngomongnya pelan-pelan. Ampun ngetok-ngetoki. Ya. Ya, insya Allah ada. Ya, maka Islam ya sudah memberikan banyak solusi ya, terkait masalah keluarga. Ya. Maka dalam Al-Quran itu ada namanya surat An-Nisa, itu banyak mengatur urusan keluarga. Itu sebutkan ulama kita mengatakan surat An-Nisa itu pula surat yang panjang berbicara tentang rumah tangga. Maka nanti ada nama lain surat An-Nisa yang pendek itu. Itu surat At-Tolak.
Surat At-Tolak itu nama lain dari surat An-Nisa yang pendek. Karena berbicara khusus, kalau An-Nisa secara umum ya banyak tentang keluarga. Kalau At-Tolak itu khusus tentang tolak dalam keluarga. Bahasa kita talak. Ya. Ini. Maka agama kita luar biasa mengatur. Bahkan nanti berpisah pun dengan baik. Ya, ketika bertemu baik-baik, pisah pun dengan baik. Ini harapannya. Kadang-kadang orang bertemunya baik sudah, tapi pisahnya itu rame. Bukan hanya pasangannya, keluarga pun ikut rame, bahkan tetangga pun ikut rame. Sampai grup rame juga. Naudzubillah. Ini makanya Islam mengatur semua. Karena pasti ada ya, dalam berumah tangga hal-hal yang tidak diinginkan. Maka nanti kita akan belajar seperti apa harus berpisah. Ya, karena ajaran kita mengatur. Karena ada agama yang lain kalau sudah nikah tidak boleh. Gitu kan? Maka agama kita mengatur. Tapi tentunya ya, pisahnya pun dengan cara yang baik. Ketika berpisah, ya, secara umum saya sebutkan, ya, secara umum ketika orang berpisah antara suami istri, ya, kalau berasal dari pihak suami itu namanya talak, ya, tolak, gitu ya, bahasa Arabnya, kita talak, ya. Ini dari pihak suami talak, ya, dan ini ulama kita menyebutkan, ya, boleh. Ya, ini ada sebab atau tanpa sebab itu talak. Nah, boleh ya ada sebab atau tidak ada sebab itu talak. Ya, karena sebab boleh ya. Ya. Itu hak mutlak suami. Ya. Dengan segala hikmahnya kita tidak boleh protes. Ya. Dengan segala hikmahnya tidak boleh protes. Ya. Ini hak suami. Kemudian dari pihak selain suami, nah kalau pertama ya ada dari pihak suami. Sekarang dari selain suami, itu ada dari pihak yang pertama pihak istri. Ini namanya hulu. Hulu kata khola, melepas. Hulu. Kita akan nanti pelajari maknanya. Kemudian ada juga dari yang lain, bukan dari istri. Bisa jadi karena aturan syariat atau keputusan pengadilan agama. Ini namanya fasah. Fasah. Ya. Jadi berpisahnya seseorang kalau dari pihak suami itu namanya tolak. Ya. Kemudian dari pihak selain suami. Yang pertama dari pihak istri namanya hulu. Yang kedua dari pihak pengadilan atau syariat agama ini namanya fasah. Ini pembagian secara umum ya, tentang ya, perpisahan ya, pasangan ya, yang sah. Kemudian alhamdulillah ya, di depan kita ada buku, ya. Ini pagi tadi saya dapat ini. Fiqhus sunnah, fi do'il kitab was sunnah, ya. Fiqhul muyassar ya. Kitab al-fiqhu al-muyassar, fikih praktis. Ya. Fikih praktis. Ini tulis oleh kumpulan ulama, jadi diringkas. Alhamdulillah pagi tadi saya temu di perpustakaan. Kita akan baca. Ini yang ringkas. Sebenarnya pembahasannya panjang sekali. Ya. Yang pertama, ya, beliau ya, penulis menyebutkan urutannya di sini sebutkan tentang khulu dulu. Ya. Al-babus salis, ya. Bab yang ketiga fil khulu'i, itu tentang khulu. Ya. Wa fihi mas'alatani. Ini ada dua masalah, ada dua pembahasan. Al-mas'alatu
ula, yang pertama, pembahasan pertama, makna dan pendalilan syariat. Ya. Sekarang pengertian khulu. Semua dimulai dari definisi. Ya. Ta'rifu, yang al-khulu secara bahasa ya diambil dari kata-kata khola'a. Khola'a itu artinya melepas. Khola'a as-saub artinya apa? Melepas pakai pakaian. Pasangan itu seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Suami pakaian bagi istrinya, istri juga pakaian bagi suami. Yang pakaian itu nyaman untuk dipakai. Dari kata-kata pakaian ini Masya Allah. Maka pasangan itu adalah yang paling pas. Karena ada nanti dengan pakaiannya. Ada pakaian mahalnya luar biasa. Ya, mahal sekali. Harganya 1 juta. Jenengan cocoknya M. Itu ukurannya XXL. Bagus nggak pakaian itu? Dari segi harga bagus. Kemudian kualitas bagus. Tapi pas nggak buat jenengan? Mungkin mahal ini. Kegedean tuh. Ya itu. Maka kita tidak bisa ya menilai itu dari kacamata orang. Karena yang menikah siapa? Nah ini ya. Jangan sampai. Atau ada puas sekali. Ya, puas sekali. Itu yang paling tepat. Syukur kan? Harganya mahal, nyaman, pas. Ya, itu paling enak. Ya. Ini yang paling pas ya masalah pakaian. Li'anna kullan minaz zaujani libasun lil akhar. Karena satu dengan yang lain menjadi pakaian ya buat suami istri. Ya. Secara syariat, wa syar'an artinya furqatun tajri bainaz zaujaini ala iwadin. Yaitu perpisahan yang terjadi antara suami istri ala iwadin sebagai tebusan tadfa'uhul mar'atu li zaujiha, sebagai tebusan seorang istri kepada suami. Di sini ada kata-kata apa? Iwad. Ya, artinya ada sesuatu yang ditebus oleh siapa? Oleh istri kepada suami. Di alfadin makhsusatin, dengan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan. Nah, maka ini nanti menjadi apa? Menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan, yaitu istri mengembalikan mahar yang sudah diberikan kepadanya. Oleh siapa? Oleh suami. Maka ini menjadi penting. Pemberian suami itu sesuatu yang sangat berharga. Dulu apa? Seperangkat alat sholat. Gampang balik. Piro Pak? Oh. PN kabeh sak jujule. Tentunya ini kan tidak kita harapkan, tetapi ketika harus terjadi, ya bagaimana lagi? Ya, maka jangan sampai ya berpisahnya dengan cara yang tidak baik. Nah, kemudian yang kedua tadi pertama pengertian masyru'iyatul, kemudian apa? Pensyariatan. Nah, liqaulihi ta'ala fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima iftadat bih. Ini Al-Baqarah ayat 229. Jika kalian khawatir tidak bisa ya menegakkan hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Ya, maka diperbolehkan bagi keduanya, suami istri, apa? Bimaftadat bih, tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ya, untuk menebus dirinya. Ini Al-Baqarah 229. Ini dari Al-Quran. Kemudian dari sunnah, ini hadis dari Ibnu Abbas.
anna imro'ata, ya, sesungguhnya ya, istri Sabit bin Qais, istrinya Sabit bin Qais, atatin Nabi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, ya, mengadu, wadul, bisa gitu ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, Sabit bin Qais, ma'atibu alaihi, saya tidak mencelanya, ya, fi kholqin waladinin, saya tidak mencela masalah apa, akhlaknya, perilakunya, perangainya, ya, waladinin, dan juga masalah agama, tidak ada celah, ya. Kalau tadi akhlak itu perangai, budi pekerti, ya, orangnya bagus, sopan santun, gitu ya, bagus raungnya, ya. Waladinin, dan masalah agamanya juga tidak masalah. Sholatnya taat, ya kan, kepada Allah itu bagus, itu ya, taatnya luar biasa, takwanya luar biasa. Walakinni akrahul kufro, akan tetapi saya takut, ya, saya tidak suka atau khawatir kufro, mengkufuri fil Islam, ya. Takut apa? Di dalam Islam, mengkufurinya. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aturitina alaihi hati yang kotahu, apakah kamu, ya, mampu bisa mengembalikan apa, kebunnya? Berarti dulu maharnya ke kebun, kira apa? Kebun, ya. Maka pikir-pikir itu istri itu mau hulu, waduh, kebun 5 hektar neng kota. Fakolat, maka, ya, mengatakan na'am, iya, ya, mau untuk mengembalikan. Fakola Rasul, maka Rasulullah SAW bersabda, ikbalil hati kota, ya kan, ya, terimalah itu kebunnya itu, fatolikha tolikotan, maka ceraikanlah dia sekali cerai. Rasul meminta kepada siapa? Sabit bin Qais untuk menceraikan siapa? Istrinya. Ini dalil dari sunnah. Ini nanti ada riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya salah satu sebab, ya, Imra'atu Qais ini, istrinya Qais ini, ya, mengajukan khulu karena apa? Karena Sabit bin Qais ini, kalau bahasa kita, tidak good looking, gitu. Ya. Jadi kurang, ya, kurang enak di sawang, Pak. Ya, karena kurang tampan, kurang ganteng. Ya. Kenapa? Ketika bermuamalah, ya, tidak ada rasa senang, ya kan, rasanya ketemu bojo kok. Ya, ini daripada menimbulkan dosa terus, ya kan, ini memutuskan, ya, untuk mengajukan cerai. Ini ada sebab, sebab perangainya bagus dia, agamanya bagus, cuma ya tadi, ya, ini selera silakan, ya kan, istri silakan untuk apa, meminta. Maka ya ini penting juga bagi suami-suami itu, ya, untuk memberikan mahar sing ya, nek arep nek balik nek ya, alhamdulillah. Ya, ini ada di antara banyak orang itu, ternyata ada yang seperti ini. Ini dengan segala hikmahnya, ya. Ada kasus dulu, nah ini bisa menjadi, ya, panduan kita saat ini, bisa menjadi panduan kita saat ini. Ya. Tapi melanjutkan itu tentunya lebih baik. Kalau dia ridho, sabar dengan apa? Tadi ya, dengan kondisi suami seperti itu, jauh lebih baik, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar kan pahalanya tanpa batas.
Asik. Masya Allah, serapopo. Elek-elek sidik orang. Oh, ya. Kemudian yang pertama hukum. Ahkamul, ya ini hukumnya ya. Ringkasnya seperti ini. Yang pertama, anal khulu'a jaizun li su'il ishrati baina zawjaini. Jadi khulu itu boleh dengan sebab apa? Buruknya perilaku antara kedua pasangan li su'il ishrati. Ya ketika membina rumah tangga, ya di sana ada apa? Tidak cocokan, ya, atau ada muamalah yang tidak baik antara keduanya. Wala yaqa'u illa bi'awadin maliyin. Maka ini tidak terjadi, tidak sah kecuali dengan mengganti harta atau mahar. Ya. Yang tufriduhu zaujah lizauj, yang diberikan istri kepada suami. Ini hukum pertama. Ya. Maka boleh hukumnya ya. Jadi boleh. Nanti di sini nih ya, di buku ini ya, buku fikih sunnah wanita dijelaskan secara rinci hukum-hukumnya. Kemudian yang kedua, ya, la yaqu min khairu zaujati ar-rasyidah, ya. Ini tidak sah ya selain ya istri yang rasyidah. Rasyidah itu dewasa. Maka ini khulu itu harus diajukan oleh wanita yang sudah dewasa. Artinya apa? Perempuan boleh menikah sebelum dewasa. Ya, dinikahkan umur berapa? 5 tahun. Ya, kan? Belum dewasa kan boleh. Ya, nanti setahun umur 7 tahun jaluk cerai. Ini belum boleh. Kenapa? Belum dewasa. Nah, li'anna ghairar rasyidati, karena yang belum dewasa la tamliku tasarrufa linaksil ahliyah. Karena apa? Dia belum mampu untuk mengatur urusan dan belum punya keahlian, belum punya kelayakan ya untuk berumah tangga. Nah, hukum yang kedua. Yang ketiga, idza khala'a ar-rajula imra'atahu, ketika wanita itu mengajukan khulu kepada suaminya, ya, itu artinya sudah khulu ya. Maka ketika itu perempuan apa? Memiliki kuasa amro nafsiha terhadap dirinya. Ya. Ketika sudah khulu, maka perempuan memiliki kuasa terhadap dirinya. Walam yaquli zauj 'alaiha min sultan. Suami tidak punya hak kekuasaan terhadap istri. Wala roja'atan lahu 'alaiha, dan tidak punya hak rujuk. Berbeda dengan talak. Berarti kalau khulu tidak boleh rujuk. Ya. Ini jangan sampai nanti, ya kan, tidak bisa membedakan antara talak dan khulu. Kalau talak kan bisa, ya kan, rujuknya 3 kali quru itu ya. Idahnya belum selesai, maka sudah boleh kembali. Nah, kalau ini ya harus, kalau itu nanti ada nikah lagi. Maka perempuan itu apa? Mereka berhak atas dirinya. Ya. Kemudian selanjutnya, la yulhaqul mukhala'atu tolakun. Ya, maka tidak boleh diiringi ya, yang khulu itu tolakun. Tidak boleh talak lagi.
Au dhiharun, atau tidak boleh dhihar. Au ila, dan tidak boleh ada namanya ila. Asna'a iddatiha min zawjiha alladhi khola'aha. Ya, ketika masa iddah sudah dihulu, dia mengatakan bahwa saya talak kamu. Anda bisa, karena sudah jatuh tadi. Ya, tidak boleh juga dhihar. Ila juga tidak boleh. Ya. Min zawjiha, ya. Alladhi khola'aha. Nah, ini berbeda hukumnya ya dengan tolak. Li'annaha tasiru ajnabiyatan an zawjiha, karena dia perempuan itu sudah menjadi ajnabiyah, wanita lain yang haram hukumnya untuk didekati, untuk ditinggal serumah. Kalau tolak itu kan ketika ditalak kan ada iddah, maka ketika iddah itu kan itu masih di rumah bersama suami, masih boleh kan, sampai berapa? 3 kali suci, ya kan, sampai iddahnya selesai. Maka kalau khulu tidak ada seperti ini, maka apa? Sudah tidak boleh lagi tinggal serumah. Nah, maka ya, harus pisah, ya, harus pisah. Apakah suami atau istri yang pergi, maka itu tidak bisa, ya, karena berbeda dengan talak. Kalau talak masih serumah, ya. Kemudian yang kelima, ya juzul khul'u, kemudian yang khulu itu boleh fil haidi, ketika haid boleh. Kalau talak kan tidak boleh, ketika haid tidak boleh menjatuhkan talak. Ini kita pelajari di masalah talak, ya. Waktu rilladzi jama'aha fihi, kemudian juga ketika masa suci yang waktu itu sebelumnya sudah dikumpuli. Nanti ketika syarat talak itu kan tidak boleh menjatuhkan talak ya ketika masa suci sebelumnya sudah dikumpuli. Ya. Ketika sudah ada hubungan badan ketika masa suci, kemudian suami jatuhkan talak, itu tidak boleh. Itu syarat nanti yang dipelajari di masalah, maka tidak mudah talak itu. Maka ini pentingnya nanti kita belajar talak. Ya. Orang belajar fikih nikah, ya toh, lupa talak, yang dipelajari malah fikih poligami. Nah, ini bahaya. Lupa yang ini lebih penting ini daripada poligami. Poligami belajar gayanya, Pak. Gayanya aja itu, ya. Wah, rawan. Ya. Nah, maka ini lebih penting dulu daripada poligami. Ta'adud ya, itu penting, tapi ini lebih penting, jangan sampai nanti ya ternyata sudah jatuh talak atau sudah jatuhkan talak tetapi syaratnya tidak dipenuhi. Kemudian yang keenam, ya, yahrumu 'ala rajuli ayyudhi zaujatahu wa yamna'uha huquqaha. Ya. Tidak boleh bagi laki-laki itu ya menyakiti istrinya atau melarang hak-haknya. Untuk melaksanakan hak-haknya tidak boleh. Suami melarang. Sehingga apa? Ya torrohat ila khul'i nafsiha, ya, sehingga apa, istri itu terpaksa meminta khulu. Tidak boleh suami mengkondisikan rumah tangga, ya, membuat istri itu tidak nyaman, itu bahasanya, sehingga istri minta cerai. Bisa jadi ada, ya kan? Saya sengaja itu dikondisikan. Kenapa tadi? Maharnya besar tadi itu. Biar itu kalau saya talak saya tidak dapat apa-apa. Ya, kalau saya mengkondisikan dibuat istri itu tidak nyaman, ya, gualak itu bojone, ya itu, ya, ditinggal wae, ya itu, terus dimarahin terus akhirnya minta cerai. Wah, ini tak cerai ketok, rugi aku. Biar mahari kebun nih. Ya, biar ngajukan, biar balik modal bakul. Ini suami-suami bakul mentalnya.
Ya. Nah, ini. Ya, maka tidak boleh. Ya, ini firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19. Wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Ini tidak boleh. Adol ya. Itu bahasa adol itu menyusahkan ya, atau menggantungkan istri. Iki bojo tapi ora kaya bojone. Ora kaya bojone tapi bojo. Ini akhirnya istri terkatung-katung itu. Nah, maka ini tidak boleh. Suami seperti ini hingga akhirnya apa? Istri tidak nyaman akhirnya mengajukan cerai. Ya. Akhirnya tadi kecuali memang bifahishatin mubayyinah, kecuali memang istri itu punya perilaku yang jelas-jelas fahisyah. Ya, tidak baik. Maka tidak baik di sini nanti ulama kita menyebutkan ya contoh yang tidak baik ya zina ya jelas itu selingkuh itu ya. Nah, kemudian apa meninggalkan sholat ya tidak mau sholat nah itu boleh ya dengan kondisi kemudian ya punya fikrah yang rusak itu artinya apa sesat pemikirannya ya kan karena syubhat dia ya kan ini bahaya mengatakan semua agama sama ya kan dan seperti itu bahaya maka yang seperti ini boleh ya. Kemudian yang ketujuh yukrahu lil mar'ati wa yahduru 'alaiha mukhala'ata zawjiha ma'a istiqomati al-hali wa duna sababin yaqtadhihi. Ya. Maka tidak yukrahu makruh bagi perempuan dan ada keringanan baginya untuk apa? Khulu mengajukan khulu untuk suaminya. Ya. Tanpa sebab ya waduna sababin yaqtadhihi yang menuntutnya ya nah, di sini tidak berhenti di sini masih koma ka anna yakunu az-zawj mu'iban fi khalqihi walam tatikul mar'atu al-baqa ma'ahu ya tidak ada sebab khusus itu ya tapi di sini disebutkan ya suami ada aib saja ada aib ya, tadi disebutkannya aibnya aib tadi mungkin buruk wajahnya ya. Atau ya mungkin sudah kekuatannya sudah hilang ini maka boleh seperti ini yang mana perempuan itu tidak mampu untuk terus bersamanya. Walam tatikil mar'atu al-baqa'u ma'ahu. Perempuan itu tidak bisa terus bersama dengannya. Ya. Kemudian hikmatu min masyru'iyatil khalaq. Ya. Hikmah disyariatkannya khulu. Minal maklum yang seperti kita ketahui anna zawaja urabitu bainaz zaujain bahasanya ya pernikahan itu ikatan antara suami istri wa ta'asyuru bil ma'ruf dan apa untuk muasyarah bil ma'ruf membina rumah tangga dengan baik hidup yang baik. Qala ta'ala ini saya sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang seperti saya sebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menjadikan kalian itu dari pasangan dari diri kalian pasangan supaya kalian merasa bahagia dengannya ya dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah. Wahadhihi samratun nikah ini adalah
faedah dari nikah. Buah dari nikah itu bahagia. Fa idza lam yatahaqqaq hadzal makna, maka ketika ini tidak bisa ya didapatkan ya, walam tujad al mawaddah min tarafain, dan tidak didapatkan kasih sayang antara kedua belah pihak, aulam tajid minaz zauj wahdahu, atau salah satunya tidak mendapatkannya. Ya, jadi ya istrinya bahagia sekali, suaminya tidak, atau sebaliknya ya. Suaminya bahagia sekali tapi istri tidak. Wasa'at al-ishrah, dan ada yang tidak baik dalam berumah tangga. Wa ta'assara al-ilaj, dan susah untuk mencari jalan keluar, rumit. Ya kan? Wa inna zauja ma'murun bitasrihiz zaujah, maka seorang suami diperintahkan untuk bitasrih, itu apa? Memisahkan zaujah, istrinya, bi ihsan, dengan cara yang baik. Ini yang baik, bi ihsan ya, tasrihum bi ihsan liqaulihi ta'ala fa imsakum bi ma'rufin au tasrihum bil ihsan ya. Menahan, di sini Allah menyebutkan menahan dengan cara yang baik. Disebutkan menahan dulu. Harapannya apa? Tidak ada terjadi perpisahan. Allah berharap supaya apa? Tidak ada perpisahan. Tapi kalau tidak bisa, au tasrihum bi ihsan, atau bercerai atau berpisah dengan cara yang baik-baik. Maka inilah yang diharapkan dalam rumah tangga ya. Semuanya. Karena berpisah itu tentu saja akan banyak dampak. Ya, maka sebaik mungkin pisah itu ya, qadarullah, itu paling baik jawabannya. Kalau orang nanya, Bu, kenapa Bu kok bisa? Ini kan qadarullah, ini yang terbaik. Itu jawabannya gitu. Jangan, kadang ada orang itu tuh ya kan. Wah, semangatnya pol nih kan. Kadang belum disuruh cerita ada cerita. Sama pihak sini sama, pihak sana pun sama. Wah, itu enggak pernah ini. Padahal kebaikannya jauh lebih besar. Ya, maka jangan sampai ya, dan menimbulkan prahara yang lebih besar. Ya. Wa idza wajadat al-mahabbah, maka ketika sudah mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu rasa cinta min janibil zauj duna zaujah ya, dari sisi suami tanpa istri ya, bi an karihat khuluqan zaujah, karena apa? Tidak suka dengan akhlak apa pasangannya, au karihat naqsi dinihi, atau tidak suka perempuan itu dengan apa kurangnya agama suami, au khafat isman bi tarki haqqihi, atau dia takut dosa ketika meninggalkan hak-haknya ya, sebagai istri. Fa innahu fi hadhil halati yubahu lil mar'ati tulaba firoqihi ala audi tabdiluhu, maka sesungguhnya di dalam perkara ini boleh bagi perempuan meminta berpisah dengan mengganti mahar ya yang telah diberikan. Wa taftadi bihi nafsaha, dengan menebus dirinya tadi ya, bagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 229, fa in khiftum alla yuqima hududallah wala junaha alaihima fi maftadat ya. Ini pembahasan tentang hulu secara ringkas seperti itu. Nanti kalau mau baca secara lengkap itu baca ini Bu, Fikih Sunnah Wanita ya, karya Malik Kamal bin As-Said Salim. Ini lebih rinci pembahasan. Kalau ini kan muyasar tadi ya. Yang selanjutnya tentang tolak. Ya. Ta'rifut tolak. Talak secara bahasa takhliyah. Ya artinya takhliyah. Itu mengosongkan. Ya. Kemudian secara syariat
halu qaidin nikah au ba'dahu, melepaskan ikatan nikah atau sebagian. Maka talak itu melepaskan ya ikatan nikah. Sekarang man yasihu tolak, siapa yang boleh, yang sah mentalak ya. Yasihu iko utolak minaz zauj ya. Maka yang sah melakukan talak adalah minaz zauj, dari suami ya. Dari sini dalil bahwa istri tidak boleh mentalak. Mas, kamu saya talak. Belum pernah ngaji. Al-baligh yang balik, al-akil yang berakal, al-mumayyiz mumayyiz sudah bisa membedakan baik mana yang buruk ya, balik itu umurnya sudah sampai ya, berakal juga sehat ya, tidak otaknya penuh gitu ya. Mumayyiz ya, tetap baik buruk ya. Al-mukhtar alladzi yaqiluhu. Al-mukhtar maknanya apa? Punya pilihan. Artinya apa? Tidak dikendalikan oleh orang lain. Ya, tidak dikendalikan oleh orang lain. Ya, kalau dipaksa itu artinya dikendalikan oleh orang lain atau diancam orang tuanya atau diancam mertuanya. Ya kan? Yang bisa memilih mana yang lebih baik untuk kehidupannya. Alladzi yaqiluhu, itu dia bisa menentukan ya. Ini kalau cerai itu lebih baik atau ketika bersama itu lebih baik. Nah, dia bisa membedakan itu. Au min wakilihi, atau dari orang yang mewakilkan. Boleh diwakilkan. Ya, boleh diwakilkan. Mungkin dia enggak ada, karena jaraknya jauh ya. Fala yaqa'u talaqu ghairi zauj, maka tidak sah tolak selain suami ya. Wala sobi, dan anak-anak juga tidak boleh ya. Walal majnun, dan orang gila juga tidak boleh. Ini mempertegas tadi. Wala sakron, dan juga tidak boleh orang sedang mabuk ya, mendem. Walal mukroh, dan juga tidak dipaksa. Walal khutban, dan juga tidak boleh marah. Khutban syadidan, syaratnya sangat-sangat marah. Di sini kan khutban syadidan, bukan marah biasa, tapi marah luar biasa. Maka kalau marah luar biasa, sudah nanti dalam istilah tolak ada namanya istilah ighlaq ya, hingga marahnya sudah tertutup gitu. Maka seperti ini nanti ulama berbeda pendapat. Kalau marah masih sadar, itu maka jatuh talak. Kalau sedang marah sampai tertutup marahnya itu, sampai tidak tahu apapun, hingga akhirnya yang paling berharga di tangannya sampai itu ikhlaq. Maka ulama mengatakan sebagian tidak sah. Tidak boleh di sini khutban syadidan. La yadri ma'ahu ma yaqul, hingga dia itu tidak ngerti apa yang dia ucapkan. Ini ya syarat ya yang harus dilakukan ya, sah tidaknya talak. Nanti lebih lanjut lagi bunyinya. Masyru'iyatut tolak ya, pensyariatan tolak. Al-aslu fi zawaj istimraru al-hayati az-zawjiyah. Yang asal dari pernikahan yaitu apa? Kelangsungan atau kelanggengan hidup ya pasangan suami istri. Ini semua yang diharapkan. Waqad syara'allahu ta'ala ahkaman katsira, dan Allah sudah mensyariatkan banyak sekali hukum-hukum ya. Wa adaban, dan adab-adab jammatan yang banyak. Fi zawaj alil istimrarihi ya, dalam pernikahan untuk kelanggengan. Allah banyak sekali membuat syariat tentang pernikahan ini ya, tentang hubungan rumah tangga itu. Tujuannya apa? Supaya mereka hidup langgeng sampai
akhir hayat itu harapkan. Wa dhamanu baqaihi, dan supaya ada jaminan untuk kelanggengan tadi itu. Illa anna hadhihi al-adab, ya, hanya saja ya, adab-adab yang ada qad la takuna mar'iyatan, takunul mar'iyatan. Kadang-kadang ya ada orang itu yang tidak bisa menjaga, ya, tidak bisa menjaga fizawaji listimrorihi, tidak bisa menjaga pernikahan sampai langgeng, untuk kelanggengan tidak bisa, ya. Mohon maaf, salah lanjutan. Min kibali az-zaujaini aw ahaduhuma, yang tidak bisa menjaga antara kedua belah pihak. Fayaqut tanafur, maka akhirnya jatuh kepada kebencian di antara bainahuma, di antara keduanya, hatta la yabqa majalalil islah, hingga tidak ada ruang lagi untuk islah, untuk kebaikan atau untuk kembali lebih baik. Fakana labudda, maka hukum syariat kita min tasyri'ah kami tu'ati ila hilli uqdatiz zawaj, ya, maka ya syariat kita mengatur ila hilli uqdatiz zawaj, untuk mencarikan solusi dalam akad pernikahan, ala nahwi la tuhdar fihi huquqa ahadiz zaujaini, yang ya supaya tidak disia-siakan. Tuhdar itu supaya ya tidak ada menyepelekan, ya, supaya tidak menyepelekan masalah seperti ini, ya, di antara kedua pasangan. Madamat asbabu ta'ayushi, ya, ketika sebab-sebab dalam membina rumah tangga qad batat ma'dumatan fima bainahuma, ketika tidak ada kehidupan yang lebih baik di antara keduanya, maka agama kita membolehkan namanya talak, ya. Kemudian dari dalil pertama, ya, dari surah Al-Baqarah ayat 229, ya, at-talaqu marrotan, talak itu 2 kali. Perlu diringkas lagi. Maka talak itu 2 kali, ya. Maka ini namanya talak roj'i. Nanti ada talak talak ini sekalian saya sebutkan karena waktunya ya mau habis ini. Ya. Talak itu punya 3 kali, ya. Maka menjatuhkan talak itu, ya, tidak boleh langsung semuanya. Ini bagi bapak-bapak ini harus paham. Dia punya 3 kartu, maka tidak boleh dikeluarkan 3 kartu itu. Walaupun dia mengatakan saya talak, itu tetap jatuh 1. Jatuh 1. Ini pendapat Syekhul Islam. Ya, beliau berpendapat. Sampai waktu itu beliau berpendapat seperti ini di penjara. Dan menyelisih fatwanya negara. Masalah hukum kan boleh berbeda pendapat, ya. Maka beliau di penjara gara-gara berpendapat seperti ini. Ya. Maka ketika suami saking jengkelnya tadi, ya, saya talak kamu, talak, pergi. Itu sudah salah 2 kali. Pertama, salah mengucap talak 3 kali tidak boleh, itu tetap jatuh 1. Maka dia berharap langsung 3. Keluar dari rumah, itu juga salah, tidak boleh mengeluarkan istri dari rumah. Tidak boleh. Nah, maka ini yang harus syarat itu harus dipenuhi menjatuhkan talak. Maka suami tidak boleh sembarangan. Berdosa dia kalau seperti itu. Ya kan, keluar deh. Berdosa. Maka pikir-pikir kalau mau talak. Ini kalau tahu ilmunya gitu. Tidak jadi. Kalau dia mau keluar, bahaya.
Tadi itu ya, talak itu tidak boleh sedang marah. Ya jangan haid pertama ya. Bukan sedang haid nggak boleh. Ya, harus tunggu suci. Ya. Setelah suci ternyata kumpul suami istri. Terus kan lumayan nunggu seminggu tuh. Ya. Punten, Pak. Ya. Terus suami berhasrat akhirnya dikumpuli istri. Setelah itu 2 hari setelahnya talak. Nggak boleh. Dosa suami seperti ini. Nggak boleh. Ya. Kemudian setelah itu menjatuhkan talak setelah dikumpul itu. Nggak boleh. Itu yang harus dan tidak boleh mengeluarkan dari rumah. Termasuk istri juga nggak boleh keluar dari rumah. Ketika suami sudah mengatakan talak, nggak boleh keluar dari rumah. Malah kadang sekarang belum talak baru cekcok udah keluar rumah. Pulang. Wes entah kemana istri itu. Itu nanti dalilnya di surah At-Tolak ayat pertama itu ya. At-Tolak fa imsakum ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Kemudian surat At-Tolak, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatallikuhunna li'iddatihinna. Dengan wahai nabi, idza talaqtumun nisa, jika ya kalian mentalak wanita, fatallikuhunna, maka ceraikanlah, talaklah mereka li'iddatihinna, dengan iddah. Perempuan itu bisa menghadapi masa iddah. Ya. Ini. Kemudian dari sunnah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Ibnu Umar itu pernah menceraikan istrinya dan dia sedang haid. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, kepada bapaknya, supaya Ibnu Umar itu merujuk kembali. Fa idza tahurat, maka ketika sudah bersih, fa insya'a falyutalliqha, maka ketika sudah bersih boleh mentalaknya. Kalau belum, tidak boleh. Dan sepakat ulama, ulama ummah ya, boleh mentalak. Ini kesepakatan ulama. Lanjut. Jam 9 bersambung ya. Kapan dulu? 2 pekan lagi ada, Bu? Oh, alhamdulillah. Ini ya, masih ada masih 2 lembar 4 halaman. Ada ringkasan ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Waalaikumsalam. Gimana ribut? Kalau itu kan istri minta cerai dengan tebusan, kemudian suami mencerai. Kalau suami mencerai ini termasuk jatuh talak enggak, Ustaz? Maksudnya juga dihitung talak 1, apa otomatis ketika dibayarkan tebusannya itu langsung tercerai gitu. Yang pertama. Yang kedua, itu dulu satu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika istri mengajukan cerai atau khulu, ini tadi faedah yang ketiga ya, maka perempuan berhak atas dirinya, maka laki-laki tidak berhak ya untuk untuk melarang istri untuk tinggal di rumahnya, kan syarat itu hilang. Maka ketika suami sudah
Ya sudah, karena kamu minta sudah mengembalikan apa tadi? Mahar, maka saya kamu cerai. Maka ketika itu langsung jatuh cerai. Tidak ada yang namanya rujuk. Tidak ada rujuk. Kalau suami yang mencerai tanpa permintaan istri, saya cerai kamu, maka masih ada kesempatan rujuk. Masa iddah ya, selama 3 kali suci itu, maka suami langsung saja mendatangi istrinya, ya, maka itu langsung kembali. Ya, tidak perlu akad kembali. Kalau akad kembali setelah selesai masa nah, kalau tadi itu hulu, maka apa? Dia langsung seketika itu cerai. Dan tadi disebutkan dia seperti ajnabiyah ya, seperti wanita lain yang ya bukan keluarga, ya. Maka apa? Dia sudah menjadi orang lain. Maka tidak ada rujuk lagi. Nah, kalau rujuk, kalau mau kembali ya nikah kembali. Ya, ini kan di annaha tasiru ajnabiyatan zaujiha. Ya menjadi perempuan ajnabi. Wallahu a'lam. Oh ya, sudah masuk 1 itu. Sudah masuk 1. Terus yang kedua Ustaz, kalau seandainya seorang istri ditalak seorang suami, kemudian masa iddahnya belum habis, ternyata suami itu tertalak lagi misalnya karena masih satu rumah. Apakah ketika dia dalam masa iddah itu yang 3 kali masa suci itu dia masih masa tunggu itu ditalak lagi, apakah talak itu juga terhitung 2 apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perempuan itu sedang masa iddah ya, masa nunggu. Ditalak lagi. Tadi saya sebutkan ya, talak itu dalam satu waktu itu tidak sah 3 kali talak atau batah itu bahkan berkali-kali, maka tetap jatuh 1. Di sini itu tidak ada keterangan jaraknya itu berapa ya, pagi talak yang kayak minum obat ya. Ini apakah harus nunggu suci 3 atau tidak? Wallahu a'lam. Ini saya belum baca ya. Belum ada keterangan. Karena di sini tidak disebutkan apa? Jaraknya itu tidak. Nanti coba saya cari lagi Bu ya. Ngapunten. Wallahu a'lam. Ini kan. Oh, iya. Ini ada seorang bapak yang tapi kecuali kalau akalnya ya sih cuma emosi ya. Ini ada lagi nanya. Jadi Ngapunten. ketika dia sakit ada seorang bapak yang sakitnya stroke, kemudian setelah sakit itu mengamuk terus, marah terus, jadi akhirnya keluarlah kalimat mengusir istrinya dan karena dia mungkin tidak berkenan malam kemarinnya, apakah talak itu turun atau jatuh? Terus yang kedua, omongannya memang talak terus berkali-kali, tetapi di hatinya setelah diutarakan kembali lagi senang oleh istrinya, apa boleh kembali lagi? Padahal sudah menbilangkan 1, 2, 3 kalimat, alas 1, 2, 3 itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya,
Ada seorang bapak-bapak ya, sudah sakit, jadi bilang sakit stroke Pak ya, suka marah-marah sama istrinya. Kemudian ketika itu menyebutkan ya, pergi kamu dari rumah. Ini lafadz ya, alfadz tolak. Ini lafadz tolak. Nanti lafadz tolak itu ada yang sorih, ada yang kinayah atau namanya sindiran kiasan. Ya. Kalau lafadznya itu jelas, maka jatuh talak. Kalau pergi kamu ke rumah, dari rumah, ini bersayap. Maksudnya pergi dari rumah itu, kamu di sini, ya kan? Ya, saya lagi pengen sendiri, itu kan maknanya bisa seperti itu. Maka ini dikembalikan kepada niat yang mengucapkan. Istri tidak boleh menghukumi, wah aku ditalak ini. Ya kan? Ini tidak boleh. Maka kembalikan kepada suami. Kalau suami tadi niatnya itu talak, maka jatuh talak. Kalau niatnya, apalagi mau jengkel mau tuh Pak, ya, pengen sendiri toh, pengen tidak ada orang yang lain mengganggu. Nah, ternyata hanya kesal saja, maka tidak jatuh talak. Nah, kemudian yang kedua, dia suka marah, bahkan pernah mengatakan talak, tapi dalam hatinya tidak ada. Maka yang dihukumi yang sudah diucapkan. Apalagi marahnya, kalau kita sebutkan marah itu ada dua ya. Marah yang masih sadar, marah yang sampai hilang akal. Nah, itu yang mana tadi? Ya. Kalau ternyata sampai hilang akal tadi, maka ini dimaafkan. Ya, kalau marah itu ya. Tapi kalau marahnya itu masih sadar, ya, walaupun dalam hati tidak bermaksud pengen mentalak, tetapi ketika sudah diucapkan kata-kata sorry itu ya, saya kamu talak, atau pakai bahasa kita, saya kamu cerai. Bahasa Jawa, saya kamu pegat. Maka apa? Ini jatuh, ya, jatuh. Ya. Berbeda dengan ya yang tadi ya, kamu pulang, kita end. Itu apa maknanya? Kita game. Itu atau isyarat-isyarat yang lain. Ya, ini masih ya perlu dikonfirmasi kepada yang mengucapkan. Ya, karena dulu pernah, ya, saya ketika membaca kisah Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik itu ketika kan tidak ikut perang Tabuk gitu. Ketika dihukum sama Rasul itu sampai hari ke-40 itu ya. 31 sampai 40 itu istrinya tidak boleh berbicara dengan Ka'ab. Ya, Ka'ab bin Malik. Ya. Waktu itu kan semadinah tidak boleh 30 hari itu. Kemudian hari ke-31 termasuk istrinya tidak boleh bicara. Maka Ka'ab mengatakan apa? Pergi, pulanglah kamu ke rumah. Loh nang omah ra iso dijak. Oleh ngomong ora oleh dikumpuli kan. Ya gawe bingung kan. Nang omah ora oleh diapa-apa. Akhirnya ya udahlah, daripada ini pergilah ke rumah. Ini Ka'ab apa maknanya kembali ke rumah, bukan maksud talak. Tapi Rasul juga pernah ilhaqi itu ya. Kembalilah ke keluargamu. Rasul pernah mengatakan itu ya, kepada salah satu istrinya itu. Ya, maka itu talak. Rasul maksudnya talak. Itu ada perempuan itu yang dinikahi Nabi ketika sudah serumah, perempuan itu mengatakan a'udzubillah minka. Saya berlindung kepada Allah darimu. Nah, ini Rasul kaget dengan perempuan seperti ini. Kamu berlindung dengan nama Allah yang sangat agung itu. Berlindung kepada Allah dari saya. Hari kan tidak mau toh. Maka apa kata Rasul? Ilhaqi, kembali ke rumah. Dan maknanya apa? Cerai. Nah, maka ini dikembalikan kepada siapa? Yang mengucapkan itu ya. Maka harus ada. Tapi kalau sudah diucapkan kata-kata jelas, saya kamu talak.
Nah itu sudah jatuh walaupun dalam hati tidak. Waduh, rasa ngojo apa? Ya hati-hati. Termasuk di sini juga orang mau mengatakan lain tapi mengatakan tolak itu nanti tidak. Ya. Kalau di sini contohnya itu kamu tohir, kamu suci, tapi dia lupa, salah mengucapkan kamu tolik, kamu saya talak. Dalam bahasa Arab itu, kamu tohir, kamu itu wanita suci, gitu. Kamu tolik, salah ngucap, maka ini tidak jatuh. Tapi kalau sudah jelas tadi ya mengatakan ya, maka jatuh. Wallahu a'lam. Nggih. Tapi Pak Ustaz bahwa salah itu ada sebab maupun tidak ada sebab. Maksudnya yang tidak ada sebab ini bagaimana? Kemudian wassalamualaikum. Itu hak suami ya. Jadi tidak ada sebab ini ya. Ini tidak ada menyebabkan apa ya? Iya. Cantik iya. Itu loh. Cuman kan enggak srek gitu. Ini kan enggak srek itu jelasnya pripun. Podo ayu, podo ayu. Ki ayu yo ganteng ya. Podo yo kok mapane. Ya, orang lain kan tidak bisa. Ya. Nah, maka tidak ada sebab syar'i itu boleh. Ya tadi kan, mohon maaf kan sudah istrinya sudah 4. Ya, pengen nikah lagi. Ya kan satu ceraikan. Boleh. Loh gimana? Jahat Bu ya? Imam Dhahabi dalam Syarh Al-Nubala itu menceritakan Hasan bin Ali itu nikah sampai 70 kali. Itu nikah cerai gitu. Sampai Ali itu membuat apa ya? Warning ke penduduk Syam itu. Kalian wahai bapak-bapak itu yang punya anak perempuan, jangan mau kalau mau dinikahi anaknya sama Hasan. Sampai Ali membuat warning. Tapi banyak orang suka dinikahi oleh Hasan. Karena Hasan itu kan orangnya perangainya bagus, fisiknya bagus, nasabnya bagus. Karena berharap apa? Ia punya keturunan yang bagus. Jadi ya ini hak mutlak suami. Ini hukum ini berlaku. Tapi kira-kira waktu prakteknya, apakah semudah itu? Ada nggak kira-kira? Bu, tak pegat Bu ya. Ngopo? Pengen. Kira-kira ada nggak laki-laki seberani itu? Ada seberani itu? Bojone merengut ya wedi. Tapi ini hukum ini boleh itu boleh. Tapi kembali lagi, tapi jangan bermaksud menyia-nyiakan, nafkahnya harus tetap ada kan? Ya ketika hamil ya kan, nanti nasabnya ya kan itu hak siapa? Itu kan orang tua masih harus menanggung selama masa iddah juga harus menanggung. Ya kan ya sudah tak cerai, sudah ada sebab ya udah nanti ini 2M buat hidup kamu. Gelem kerap. Ya itu toko yang di sana, supermarket itu kelola, ya. Ini 2M dan untuk
Itu kalau ada kan masya Allah. Enggak, Pak. Ya kan kalau bisa bersama itu lebih baik. Ya, ini kita enggak boleh protes. Enggak protes. Itu enggak semudah itu, enggak semudah itu. Yang ada orang mudah menceraikan itu orang yang dolim. Ya kan, dolim karena hanya hawa nafsu saja. Oh, nafsu saja. Ya kan, enggak bertanggung jawab, ya toh, karena benci gitu. Tapi kan ini hukum berlaku. Ya. Ya, kalau ada itu ini sah gitu ya. Misalnya kalau ada tetap sah tadi ya. Wallahu a'lam. Ya. Oh ya. Karena kok bisa diwakilkan? Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Ya. Diwakilkan. Ya. Dia di luar Jawa sana, Bu. WA urungono ya toh. Ini sudah pisah toh, suami kan mungkin kerja. Ya. Dia dengar mungkin kabar itu ya. Atau ya sudah. Dia mewakilkan siapa? Saudaranya yang sedang pulang ke kampungnya. Ya. Ini saya dapat pesan dari suami. Kemudian ini untuk maka ketika sudah diucapkan ini, maka dia kan terkena syariat iddah tadi. Ya, terkena syariat iddah. Nah, karena tadi kan tidak sempat menyampaikan. Ya, bisa jadi tadi tidak. Karena memang tidak bisa pulang toh. Karena urusan kerjaan ya. Nah, tapi kan kira-kira urusan tolak itu kan urusan yang besar ya. Apakah hanya cukup diwakilkan? Kalau apa Bu? Oh, ya boleh. Ya, itu kan sebagai ganti ucapan. Ya. Tapi mohon ya, karena ini itu urusan perkara yang besar, yang tidak semudah itu. Karena tetap saja nanti ya bahasa WA itu berbeda dengan ketika orangnya ada, ya kan berbeda. Ini orangnya ngomongnya sambil mesem apa merengut, kan kita nggak ngerti. Maka paling baik itu nanti paling terakhir Bu, lewat wakil, lewat WA itu. Yang pertama ya tadi gentle tuh Bu ya. Ya, diskusi dengan baik ya. Diskusi dengan baik. Nah, mungkin kita nanti akan pelajari tentang talak itu tidak semudah itu ya. Wallahu a'lam. Sampun ya. Stop ya. Ada pengumuman. Boten. Dari saya tutup saya ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Qul hada. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.